selalu menolongku, tak pernah sekalipun Dia kecewakanku. Walau terkadang seakan terlambat, tapi campur tanganmu selalu terlihat. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun Dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setiamu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun Dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setiamu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Yesus selalu menolongku, tak
pernah sekalipun dia kecewakanku. Walau terkadang seakan terlambat, tapi campur tanganmu selalu terlihat. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setiamu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dewi Rantetasak STH, Ibu Pendeta dari Gereja Immanuel Benteng Gajah Sipur, Maros. Liturgi yang kita gunakan pada saat ini yaitu liturgi bulan Oikumene dengan liturgi Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGI ke-73. Saudara-saudara sekalian, pada kebaktian hari ini kita menaikkan syukur kepada Allah yang menghendaki kita semua hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di bawah payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia. PGI 73 tahun kita telah berlabuh bersama dalam persekutuan ini. Terpujilah Allah yang menghendaki kita terus bersatu dalam kasih Kristus. Marilah kita terus bergerak bersama dalam kasih Kristus menuju labuhan abadi.
Kita mengawali kebaktian syukur ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, Tabuh Gendang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan kita mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah firman Tuhan yang mendasari kebaktian okumenis dalam rangka Hari Ulang Tahun PGI yang ke-73 pada hari ini, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sambut introitus ini dengan pujian dari PKJ 277 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalipun diri
Marilah kita membaca Mazmur 133 secara bersahut-sahutan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara Saudara-saudara bersama bersama dengan dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hitungan 1 tahun kita telah menjalani kehidupan berekumenis. Tentu banyak hal yang boleh kita alami dalam hubungan dengan kegiatan ekumenis. Hubungan antar gereja-gereja, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan berbagai kehidupan di dunia ini. Mari dalam rangka ulang tahun ke-73 PGI, kita mengingat dan menyadari bahwa ada banyak hal yang mensukacitakan di tengah kita menjalani kehidupan berekumenis kita. Akan tetapi ada juga yang tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah dosa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menaikkan syukur untuk semua hal yang indah, sambil juga kita mau menyatakan bahwa kita banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan kebersamaan kita, khususnya dalam 1 tahun terakhir. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk diselamatkan dan dipersekutukan menjadi tubuh Kristus. Engkau menghendaki kami agar menjadi gereja Kristus yang esa, sebagaimana doa Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ampunilah kami umat-Mu, karena keakuan dan keegoisan kami sebagai gereja selalu menghalangi kami untuk menjadi satu dalam kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang kaya dan subur. Mampukan kami untuk mengolah, menggunakan karya-Mu yang baik dan indah ini bagi kesejahteraan kami dan saudara-saudara kami di atas bumi Indonesia ini. Ampunilah kami umat-Mu, karena seringkali kami tidak mampu mengolah dan menjaga bumi ciptaan-Mu yang indah ini dengan bertanggung jawab, sehingga ia mengalami kemerosotan dan mendatangkan bencana atas hidup manusia. Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak peduli dengan masyarakat dan komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Kami hanya memikirkan kepentingan kami, kelompok kami.
Kami cuek dengan orang-orang yang Engkau tempatkan sebagai sesama manusia di sekitar kami. Ampunilah kami atas kegagalan kami memaknai dan menghidupi kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Seringkali yang kami bangun adalah kebencian atas dasar perbedaan daripada persekutuan kasih yang membawa kedamaian. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Dulu ku tertib di dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara, hanya karena belas kasihan dari Allah kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya karena belas kasihan dari Allah kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya kita memperoleh kasih karunia itu, sehingga kita hidup dan selamat. Firman-Nya berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya menyampaikan berita anugerah pengampunan kepada setiap orang percaya dan bertobat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Persembahan pujian dari orang tua kita, para lansia kita, dengan kasih disilahkan. Disampaikan kepada kita bahwa paduan suara lansia yang tampil pada pagi hari ini akan mengikuti lomba paduan suara lansia pada tanggal 3 Juni 2023 di Villa Datu Bua, Pantai Galesong. Mari kita mensupport orang tua kita agar mereka tetap sehat, kuat, dan pada saatnya nanti tampil, mereka boleh tampil dengan baik.
Terima kasih kepada orang tua kita semua. Mari kita mensupport orang tua kita. Semoga mereka semua tetap sehat dan pada tanggal 3 nanti mereka boleh tampil dengan baik. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita dan kita masuk dalam pemberitaan dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepadamu kami bersyukur karena Engkau terus memeliharakan kami, baik dalam hitungan seminggu maupun dalam 1 tahun lamanya dalam kehidupan berekumenis dan dalam rangka kami memperingati keturunan Roh Kudus yang mana kami kenal dengan nama Pentakosta. Kini kami sebagai jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan mendengarkan firman-Mu di hari sukacita ini. Berkati kami semua, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun kami yang ada di rumah masing-masing atau di tempat manapun, dalam menikmati persekutuan secara virtual. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua agar supaya firman-Mu ini dapat kami renungkan, dan kami wujudkan dalam kehidupan kebersamaan kami sebagai umat-Mu. Karena itu Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30.
Firman Tuhan, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23.
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang semangat kayaknya. Tidak tahu ya kenapa, mungkin suasananya berbeda tuh. Mungkin karena pendetanya yang berdiri di sini, bukan pendeta jemaat lagi. Saya ulangi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena dalam rangka hari ulang tahun PGI yang ke-73 atau biasa kita sebut dengan bulan ekumenis, dan juga kita bersyukur bahwa bertepatan dengan itu kita memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus, sehingga kita boleh dengan penuh sukacita dipertemukan di tempat ini. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri, boleh Bapak Ibu? Supaya katanya tidak kenal maka tak sayang. Tetapi sepertinya kalau saya lihat dari sini sudah ada yang mengenal saya. Ada tante saya di belakang bersama dengan Om. Bahkan juga ada teman-teman di belakang, teman majelis yang sudah tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nama saya Dewi Rantetasak. Kalau dari namanya pasti sudah tebak. Tapi ada tadi Bapak majelis katakan, "Ibu pendeta, orang apa? Orang Mamasa kah?" Ternyata mungkin ada orang Mamasa nama Rantetasak ya. Iya, sehingga saya katakan saya orang Toraja. Asli orang Toraja. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melayani di salah satu jemaat Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Jemaat Immanuel Benteng Gajah Sipur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pergi di daerah Maros, tepatnya di Moncongloe, disitulah dekat-dekatnya gereja saya melayani. Itu sedikit perkenalan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau dibilang status, ya sudah bersuami dan punya anak. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini atau minggu ini kita menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Protestan Bali atau GKPB.
Dalam rangka hari ulang tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-73. Luar biasa, sudah tua ya, sudah lansia kalau kita manusia. Tapi ini adalah satu lembaga. Mulai dari, jadi kalau tahun sudah 73 itu tahun berapa dia berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita harus tahu juga lembaga kita. Tahun 1950 ya, sehingga hari ini genap 73 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengetahui maknanya kita beribadah secara ekumenis. Karena apa? Kadang kita beribadah secara ekumenis, kita mempergunakan liturgi dari gereja lain, tetapi kita tidak tahu apa maknanya, apa fungsinya itu. Kita hanya mengikuti saja. Kita tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kita menggunakan liturgi GKPB. Itu berarti adalah Gereja Kristen Protestan Bali. Ya. Kita tidak pergi ke Bali atau orang Bali itu tidak pergi ke Makassar, tetapi kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah mereka. Itu maksudnya adalah supaya kita mengerti dan memahami bahwa sekalipun kita berpisah pulau, sekalipun kita terpisah oleh waktu, akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, ya, kita selalu diberikan kekayaan untuk mengerti perbedaan. Ya. Jadi perbedaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah sebuah kekayaan. Kita berbeda dengan orang Bali, cara kita beribadah juga, liturginya juga kita berbeda. Tapi kita sangat suka dengan, ya. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita sulit mau menerima perbedaan. Bahkan selalu memaksakan satu hati, satu kata. Kita selalu mau memaksakan perbedaan-perbedaan itu justru kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sini, kita berbeda-beda. Ya. Ada dari suku Toraja, ada dari Manado, ada dari Mamasa dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi kita kadangkala dalam satu persekutuan, kita memaksakan perbedaan-perbedaan itu justru dihilangkan dalam gereja pun. Sudah ada di dalam berbagai macam etnis, tetapi kita mau misalnya gereja Toraja, GKSS, karena dia adalah sebagian besar orang Bugis dan Makassar, jadi dia harus gereja Bugis dan Makassar. Atau karena dia adalah orang Toraja, otomatis bahwa dia harus orang gereja Toraja. Saya kira tidak seperti itu. Ya. Akan tetapi maksudnya mungkin baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi tidak selamanya yang namanya perbedaan itu bermakna negatif. Perbedaan juga itu bisa positif. Contohnya yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat diri kita. Kita melihat. Ya. Kita lihat badan kita sendiri. Di mana semua fungsi alat tubuh dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara itu sama atau tidak? Kita lihat diri kita. Apakah semua fungsi ada dalam diri kita itu sama atau tidak? Tidak sama, pasti beda. Ya. Tapi di dalam satu bangunan yang namanya tubuh, jadi dia berada dalam satu bangunan yang bernama tubuh. Dia tidak terpisah-pisah, tangan tidak di tubuh yang lain, mata tidak di tubuh yang lain. Jadi dalam satu tubuh itu ada ya, bermacam fungsi. Dia ada dalam satu bangunan yang sama, maka berbeda-bedalah dia, tangan, kepala, kaki, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan gereja-gereja di Indonesia secara sengaja setiap tahun di bulan Mei, tepatnya itu tanggal 25 Mei yang lalu, itu selalu diperingati sebagai hari jadinya. Mengapa kita harus memperingati itu? Mengapa PGI harus
menghimbau kepada jemaat-jemaat atau gereja-gereja di bawah payung PGI, yaitu agar supaya hari itu adalah merupakan, kita mengingat bahwa PGI adalah merupakan wadah dari gereja-gereja Protestan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bersyukur bahwa bulan lalu kalau saya tidak salah, itu ada jadwal yang diberikan oleh PGIW untuk boleh memimpin ibadah jadi kita semua pendeta yang ada di Sulawesi Selatan itu digilir punya. Dan saya bersyukur bahwa saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini, merasakan bersama-sama, berokumenis bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi sekali lagi saya mau hari untuk mengingat bahwa PGI itu adalah merupakan wadah gereja-gereja Protestan di Indonesia. Dan kalau PGI yang dulunya itu disebut DGI yang berdiri tahun 50, kita mengingat bahwa dan kita sadar betul bahwa kalau gereja-gereja Protestan itu misalnya berjalan sendiri-sendiri dan melihat Indonesia menurut pandangan kita sendiri-sendiri, maka yang disebut dengan misi Allah atau missio Dei atau kehendak Allah itu dilakukan di Indonesia, itu pun menurut masing-masing gereja, menurut pandangan gereja. Sehingga seperti saya katakan tadi, kita sadar betul bahwa gereja-gereja Protestan harus berjalan bersama, tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Siapapun gereja Protestan, dia mengandalkan satu Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gereja Protestan yang lain, apakah dia mengandalkan pembacaan Alkitab yang lain? Tidak, kitab yang lain. Dia mengandalkan satu Alkitab yang tidak berbeda. Bentuknya Bapak Ibu Saudara-saudara itu bisa berbeda-beda tapi isinya sama. Nah kalau isi Alkitabnya sama, maka persekutuan gereja-gereja di Indonesia mau mengatakan, kalau begitu mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Melakukan visi dan misi bersama. Apapun merek gerejamu, entah itu mau dia gereja Kristen Jawa, entah dia itu mau HKBP, entah itu mau GKSS, Gereja Toraja, mari kita bersama. Merangkul satu dengan yang lain. Apapun silakan mari kita lakukan misi Allah. Dan dasarnya adalah Alkitab karena Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesusnya Gereja Toraja, Tuhan Yesusnya GKSS, Tuhan Yesusnya GKJ, Tuhan Yesusnya GTM. Dan Bali dan lain sebagainya, itu adalah Tuhan Yesus yang sama, tidak berbeda. Dalam perbedaan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara kita mencoba memahami sebuah perbedaan. Memang agak susah Bapak Ibu Saudara-saudara kita mengikuti, mungkin ada yang agak susah untuk mengikuti liturgi GKPB ini, karena kita tidak biasa. Gereja Toraja tata ibadahnya tidak begini, mungkin ada 5 ya juga, GKSS juga punya 5 tata ibadah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahayanya bahwa kalau kita hanya mengenal diri kita sendiri dan kita tidak melihat gereja lain, maka akibatnya kita menjadi egois. Saya lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak juga gereja Toraja yang tidak mau memakai ini. Itu kita perlu sadar bahwa dalam perbedaan kita harus satu, tidak apa-apa. Saya tadi Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti 1 jam, masih ada sempat 1 jam untuk mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Sudiang karena saya dekat dengan situ. Di situ kalau kita di sini tadi ada 3 pembacaan, tapi di jemaat sana tidak, cuma 1, yaitu bahan yang diberikan oleh PGI. Saya tidak tahu kenapa, mungkin Gereja Toraja secara khusus jemaat ini tidak mau menghilangkan identitasnya ya dalam hal membaca Alkitab, tapi tidak masalah itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ada tambahan-tambahan pembacaan, kalau kita mengikuti bacaan Alkitab hari ini yang menjadi bahan utama sesungguhnya, kalau Gereja Toraja itu adalah 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 13. Tetapi bahan utama yang kita pakai saat ini ya 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21.
Itu pendahuluan, baru pendahuluan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mohon kita bersabar sedikit ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus mengangkat tangannya, walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, akan tetapi ketika Yesus mengangkat tangannya kepada mereka, ya, berkatnya selalu menyertai kehidupan murid-muridnya sampai pada saat ini kita sebagai murid Kristus. Yesus bangkit dan dia tidak langsung naik ke sorga, akan tetapi dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya karena mereka hidup di dalam ketakutan. Seperti kita dalam pembacaan kita tadi. Ya. Yesus bangkit tetapi dia tidak langsung naik ke sorga, akan tetapi dia masih menyertai, menampakkan diri kepada murid-muridnya karena ketika itu murid-muridnya berada di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam bayang-bayang salib. Sehingga ketika Yesus datang menampakkan diri, Yesus meyakinkan kepada mereka bahwa saya hidup ada bersama-sama dengan kalian. Yesus menguatkan para murid-muridnya, baru setelah itu Yesus naik ke sorga dan mengangkat tangannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kelahiran Yesus, kemudian kematian, kebangkitan Kristus, dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan setelah itu ia naik ke sorga, dan setelah 10 hari kenaikannya Roh Kudus dicurahkan atau terjadi Pentakosta, hari yang ke-50. Pentakosta biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara kita sebut sebagai apa? Hari yang ke-50, tetapi apa yang terjadi ketika dicurahkan Roh Kudus? Lahirnya gereja. Di situ gereja lahir. Ya. Jadi kita boleh ada dalam persekutuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Gereja-gereja anggota PGI ini boleh ada di Indonesia. Itu karena apa? Adalah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja Toraja itu ada karena apa? Bukan karena orang Toraja. Yang mendirikan itu ada berapa orang? Bukan juga para penginjil, tetapi yang mendirikan itu adalah Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan waktunya. Apakah itu nanti malam? Apakah itu 1 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi atau lebih? Itu adalah rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Akan tetapi selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, apa yang hendak kita perbuat untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa yang mau Tuhan lakukan buat kita? Apa yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita renungkan saat ini. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita bersyukur dalam kita bersama memperingati hari ulang tahun PGI, kita juga memperingati hari Pentakosta, hari lahirnya gereja, dan untuk itu hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21 dengan tema, temanya ini sangat luar biasa ya. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Bahasa-bahasa tingginya ilmu ya, rekonsiliasi. Saya harap kita bisa mengerti apa itu rekonsiliasi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran gereja itu tentunya tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan-persoalan, tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan, dan bukan hanya yang keluar, yang datangnya dari luar persekutuan, akan tetapi persoalan juga pergumulan itu datangnya dari gereja itu sendiri, sadar atau tidak. Ya. Jadi jelas bahwa selalu gereja atau orang Kristen mengalami berbagai persoalan baik di dalam dirinya sendiri maupun di luar. Kalau di luar Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Gereja atau orang Kristen itu selalu mengalami berbagai penolakan, tantangan, bahkan sampai pada hari ini. Kalau dalam persekutuan seringkali ada percekcokan, kalau tidak sesuai lagi dengan keinginan dan harapan, terjadilah
persoalan-persoalan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat atau gereja tersebut. Dan kalau itu tidak dijaga dengan baik dalam kebenaran Allah, tentunya gereja itu akan hancur. Mengapa? Bukan karena Tuhan Yesus yang tidak memelihara gereja itu, akan tetapi sesungguhnya pribadi-pribadi atau orang-orang yang tidak memahami apa arti dan makna persekutuan tubuh Kristus, itulah yang bisa saja ya membuat gereja atau persekutuan itu. Ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita melihat mengikuti perkembangan gereja. Ya. Dulu terkenal itu apa? HKBP. Dalam perkumpulan sendiri. Hanya karena biasanya dalam satu rapat juga kita bisa persekutuan ini apa? Kita tidak menempatkan Roh Kudus itu, padahal kita sebelum ada pertemuan atau apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengundang Roh Kudus agar supaya dia memampukan kita. Semua bisa berjalan, tetapi ketika itu sudah kita lakukan, kita sudah lupa kalau ada Roh Kudus. Kita tempatkan dia yang ada dalam keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus oleh karena ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dialami, yang terjadi di jemaat pada waktu itu, baik jemaat yang tidak percaya kepada pelayanannya, yang tidak percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus, sehingga ketika itu kerasulan Paulus itu diragukan. Belum lagi di dalam Korintus itu ada paham-paham yang menyesatkan sehingga mengombang-ambingkan iman jemaat. Itulah sebabnya dalam surat 2 Korintus ini Rasul Paulus menyampaikan, dia tegaskan dan dia meyakinkan bahwa pelayanan yang ia lakukan bersama dengan rekan-rekannya itu bukan untuk mencari nama, bukan untuk supaya dia dipuji, akan tetapi Paulus katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, dia katakan, karena kasih karunia Kristuslah yang membuat aku. Karena kasih Kristus itulah yang membuat kami, para pelayannya, mau melayani. Ya. Semangat itu, dorongan itulah yang membuat mereka melayani Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kasih Kristus, bukan karena jemaat mau memberikan apa-apa. Sehingga mereka semangat untuk mau melayani. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya mau mencari untung di dalam persekutuan. Akan tetapi Paulus mau katakan bahwa kalaupun aku harus hidup, aku harus bekerja sendiri. Jadi Paulus ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu dia bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Jadi selain sebagai penginjil, dia juga sebagai tukang tenda. Dia tidak mengharapkan apapun di jemaat. Ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sumber kehidupannya itu adalah dari Allah. Bahkan dia bersyukur bahwa dia bisa hidup sampai hari ini itu oleh karena pengasihan Tuhan semata. Itu pembelaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika pada waktu itu di Korintus kerasulannya itu diragukan. Ya. Bahkan jika dilihat dari sejarah perjalanan Paulus Bapak Ibu Saudara-saudara yang dulu disebut Saulus, kita baca itu dalam Alkitab, di mana dulunya dia memandang Yesus sebagai bagian dari pandangan manusia, dia memandang sesuai dengan pandangannya sendiri. Dia ukur Yesus dan mengatakan Yesus itu membawa ajaran yang menyesatkan dari hukum Taurat dan seterusnya. Sehingga perilaku-perilakunya justru mengejar orang percaya kepada Kristus. Bahkan juga dia menganiaya. Itu yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus menangkap dia. Dan ada perjumpaan dengan Yesus, maka berubahlah sudut pandang Paulus. Dia tidak lagi memandang Yesus itu berdasarkan dengan pandangannya sendiri, akan tetapi dia memandang Yesus itu berdasarkan dengan pandangan ilahi. Ya. Dia tidak lagi menilai orang lain. Dia tidak menilai Tuhan menurut pandangannya sendiri, tetapi dia melihatnya itu di dalam kasih karunia Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa semua orang sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, itu mereka sudah mendapatkan kasih karunia itu. Semua yang ada pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus yang percaya, kita semua sudah mendapatkan kasih karunia itu lewat apa? Lewat kematian Kristus. Makanya di ayat 14 di sana, dia mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kematian satu orang maka semua orang diselamatkan. Karena kematian Yesus Kristus maka semua orang diselamatkan. Kita semua diselamatkan. Hanya karena kematian Yesus maka keselamatan itu diberikan, dikaruniakan dan dianugerahkan. Atau zaman sekarang kita dikatakan kita diberikan keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis. Kita tidak membelinya dengan apa-apa. Ya. Tidak ada yang harus kita bayar untuk mendapatkan keselamatan itu. Semua dosa dan kesalahan kita itu sudah dibayar lunas lewat darah Yesus. Yesus mati di kayu salib dan dengan darahnya itu maka kemudian kita diperdamaikan oleh Allah. Ya. Mengapa kita harus didamaikan dengan Allah? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Apa kita sampai saat ini kita mengatakan masing-masing saya sudah diselamatkan oleh Allah, tetapi kita tidak tahu ya mengapa itu? Ya. Mengapa Allah mau mendamaikan dirinya dengan kita? Karena kita adalah manusia yang melakukan segala dosa dan kejahatan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Dari situ hubungannya terputus. Yang tadinya damai, yang tadinya akrab, yang tadinya begitu mesra, kemudian terputus di situ. Dan lama kelamaan semakin terputusnya hubungan itu, semakin jauh manusia berbuat dosa, semakin jauh manusia melakukan kehidupan yang menurut pemikirannya sendiri, menurut pandangannya sendiri, menurut maunya sendiri, sehingga semakin hari manusia menuju pada kebinasaan. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, ya, pandangan kita bukan pada pandangan ilahi, tetapi kita maunya kita sendiri. Kita berbuat dosa dan berbuat dosa lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Bahwa Dia tidak ingin semua ciptanya hancur, apalagi manusia. Nah, Dia sangat mengasihi sehingga Dia merelakan satu-satunya anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa seharusnya ini kita bersyukur. Jadi kalau kita baca itu dengan baik, di sana Paulus katakan seharusnya kita ini bersyukur. Paulus katakan, tahu dirilah kamu, hai orang Korintus. Jangan merasa megah, jangan merasa sombong, jangan merasa kuat karena kita punya segala sesuatu hal yang ada di dunia. Jangan merasa karena kita kaya, jangan merasa karena kita punya jabatan, jangan merasa karena kita punya harta. Bapak Ibu Saudara-saudara, di mata Tuhan kita ini adalah manusia yang kotor. Di mata Tuhan ini kita adalah manusia yang hina. Kita ini adalah budak dosa, akan tetapi sungguh luar biasa kasih Tuhan lewat Yesus Kristus. Pengorbanan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Untuk itulah dikatakan jangan kamu sombong. Ya, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita bisa barter sama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kita barter itu bukan barang, akan tetapi adalah ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Keberdosaan kita, dosa kita itu kita tukar kepada Tuhan. Tuhan mau mengambil. Tetapi tidak disimpan, tetapi itu dibuangnya dalam-dalam. Dalam ayatnya yang ke-21 dalam bacaan kita di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini satu prinsip dasar. Ini satu keyakinan dasar iman kita. Dan itu harus kita ingat di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita ini cuma punya dosa yang menjijikkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini, kita cuma adalah kotor, lalu kemudian Allah mau menukar dan memberi kita keselamatan.
Itu yang harus kita ingat. Jangan karena kita katakan saya punya kekuatan adalah saya punya kekayaan, punya banyak harta dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kata Rasul Paulus, sadarlah itu. Kita harus berterima kasih karena keselamatan itu diberikan kepada kita. Maka apa yang Tuhan mau katakan buat kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kalau kita sudah didamaikan oleh Allah, ada rekonsiliasi lewat kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita harus menunjukkan perdamaian itu kepada orang lain. Bukan persoalan kita dengan Tuhan selesai. Kita sudah berdamai dengan Tuhan, akan tetapi juga kita harus membawa perdamaian itu dalam kehidupan kita sesama, bukan sesama anggota persekutuan saja, persekutuan gereja saja, akan tetapi kepada sesama manusia, bahkan sesama ciptaan Allah. Ya. Perdamaian itu, pendamaian yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pun kita harus sebarkan kepada orang-orang, bukan hanya dalam persekutuan, tetapi juga di luar persekutuan kita, bahkan orang yang tidak mengenal Kristus pun kita akan berikan itu. Itulah sebabnya dalam kerangka syukur hari ulang tahun PGI dan Pentakosta saat ini diangkat di sini bagaimana cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan dunia. Cinta kasih Kristus menggerakkan semua orang. Dengan cinta kasih Kristus, Dia memberikan keselamatan kepada kita. Itulah yang akan menggerakkan dunia, menggerakkan kita untuk menyampaikannya juga kepada dunia. Lewat apa? Rekonsiliasi dan perdamaian, persatuan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perilaku kehidupan manusia, dalam bagaimana kita saling menghormati, menghargai orang lain. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau dulu aku memandang orang, kalau dulu aku menilai orang menurut ukuran manusia, tetapi sekarang aku memandang semua orang dengan ukuran ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan juga mau mengatakan kepada kita, ketika kita melihat orang lain, jangan cuma melihat penampilan luarnya, lalu kemudian kita menilai orang lain itu baik atau tidak. Orang itu begini, orang itu begitu dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Allah itu melihat hati. Dan untuk itu kita diajarkan bentuk dan wujud kita hidup dalam kasih karunia Allah adalah kita belajar melihat setiap orang adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Meskipun mungkin penampilannya tidak seperti yang kita pikirkan. Akan tetapi kasih Kristus itu harus menggerakkan kita. Kita harus membawa perdamaian, membawa pendamaian itu dalam kehidupan ini. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah di dalam setiap kehidupan kita, dalam persekutuan kita, kita sudah membawa perdamaian itu terhadap kehidupan orang lain? Apakah dalam kehadiran kita dengan orang lain, kita sudah membawa kedamaian itu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara-saudara, justru kita membawa kehancuran, kita membawa perpecahan, kita memprovokasi orang lain hanya karena kita tidak suka terhadap orang lain, lalu kita memprovokasi orang itu. Itu pertanyaan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memampukan kita dalam mewujudkan apa yang menjadi tema kita. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau memampukan kami, bahkan melayakkan kami untuk boleh menerima keselamatan. Dan karena kasih Kristus itu juga pun
kiranya lewat Roh Kudus boleh menggerakkan kami di tengah-tengah dunia ini menuju rekonsiliasi dan juga mewujudkan persatuan. Mampukan kami ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di jam ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Deandra Veronoel Sampelintin. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan akta baptisan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga berada di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, Kejadian 17 ayat 7. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara atau orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Jikalau ada saksi juga bisa berdiri, atau Mama Saraninya, Bapak Sarani. Ya.
Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Pertama, ya ini bisa dijawab setiap pertanyaan langsung dijawab ya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Kedua, mengakukah Bapak Ibu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah Bapak Ibu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Deandra Peronoel Sampelintin, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati keluar masukmu dari saat ini selama-lamanya.
persembahan pujian secara berturut-turut dipersilahkan. Yang pertama paduan suara Mahanaim kelompok 1, dan yang kedua tim band anak-anak PPGT Jemaat Biringkanaya. Sekali lagi, yang pertama paduan suara Mahanaim, dan yang kedua tim band PPGT Jemaat Biringkanaya.
namun tak punya cinta kasih. Ku bagai gong yang bergaul. Mampu pindahkan bumi, namun tak punya cinta kasih. Ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak ampuh dan terhenti. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak ampuh dan terhenti. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu kekal serta abadi. Iya, terima kasih kepada Paduan Suara Mahanaim dan juga kepada tim band anak-anak kita PPGT Jemaat Biringkanaya. Kita terus mendukung anak-anak kita, semoga semakin semangat, semakin sukses ke depannya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa penekanan warta atau tambahan warta. Yang pertama, ibadah keluarga di kelompok 1 dalam warta tertulis hari Rabu yang seharusnya hari Senin tanggal 29 Mei 2023 di rumah Ibu Esther Paimbonan, Lorong 10, Bontoramba, dilaksanakan pada jam 18. Yang kedua, Panitia Bina Akrab PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan kue bolu di depan gereja. Mari Bapak Ibu kita menyambut dengan penuh sukacita, kita mendukung anak-anak kita lewat penjualan kue yang mereka lakukan. Yang ketiga, rencana rekreasi Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juni 2023 di Bantimurung. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu untuk ikut rekreasi, kita mendaftar di kelompok kita masing-masing dan kita akan berangkat dari gereja tepat jam 6 pagi. Sekali lagi, rencana rekreasi Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2023 hari Jumat, berangkat dari gereja jam 6 pagi, yang terlambat bisa menyusul ke Bantimurung. Dan untuk konsumsi mungkin setiap kelompok bisa mengatur. Iya, terima kasih. Atas nama majelis dan jemaat yang hadir pada saat ini, kami menyampaikan selamat kepada anak kekasih atau cucu kekasih Deandra Veronoel Sampelintin yang sudah menerima baptisan kudus pada siang hari ini. Kiranya anak kekasih atau cucu kekasih senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Juga kepada Bapak Sampelintin bersama Ibu Femi diucapkan selamat atas selesainya anak kekasih menerima baptisan. Tuhan memberkati. Segenap majelis Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan dan kehadiran kita semua dalam ibadah saat ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini, terlebih khusus pelayan firman Ibu Pendeta Dewi Rantetasak STH yang sudah memimpin ibadah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu kekasih dalam rumah tangga dan dalam pelayanan.
Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dalam minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 249 ayatnya yang ketiga menutup liturgi kita. Masih ada doa syafaat Ibu. Mohon maaf. Iya, soalnya bersambung di sini warta jemaat dan ucapan terima kasih. Mohon maaf, masih ada doa syafaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam kami mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-73, dan juga dalam merayakan hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Kembali kami boleh diingatkan akan kehadiran kami sebagai gereja-gereja Tuhan di Indonesia, yang walaupun penuh dengan tantangan dan pergumulan yang terus kami hadapi, tetapi satu hal kami diingatkan bahwa gereja Tuhan ini adalah milik Kristus, dan apapun yang dihadapi, ketika gereja selalu mendasari segala sesuatu dalam kehendak dan kebenaran Kristus, maka apapun tantangan yang kami hadapi, Kristuslah yang akan menopang, menguatkan, dan juga memeliharakan kami. Kami bersyukur bahwa lewat persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kami boleh disatukan untuk bersama-sama menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan gereja pun harus siap untuk menyuarakan tentang tindakan-tindakan keadilan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, membawa kedamaian di tengah berbagai pertikaian dan kebencian. Bapa, berkati gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kami diutus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan untuk membawa terang kasih Kristus. Demikian juga gereja-gereja di Indonesia. Biarlah dalam kehadiran gereja-gereja di Indonesia boleh menjadi saluran berkat kasih dan setia dan damai sejahtera Allah bagi bangsa dan negara kami, teristimewa dalam persiapan bangsa dan negara kami untuk melaksanakan pemilihan pemimpin bangsa dan negara ini. Kiranya perdamaian, kasih setia Allah dan anugerah itu boleh terus dirasakan di tengah berbagai pilihan-pilihan yang merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi semua itu di dalam rangka semangat untuk membawa bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi ke depan. Siapapun Tuhan pemimpin bangsa kami ke depannya, biarlah itu semua juga boleh ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan kami akan terus menopang serta mendukung kepemimpinan yang dipercayakan Allah bagi bangsa kami ini. Kami berdoa Bapa di sorga agar kiranya perdamaian boleh terus terpelihara, perdamaian di tengah-tengah dunia ini, di mana masih terjadi pertikaian, peperangan di sana sini, kebencian, ambisi, bahkan kepentingan dari pihak-pihak tertentu hanya demi kepentingan dan keinginan sendiri, sehingga banyak manusia menjadi korban akibat ambisi itu. Tuhan, kiranya kami berdoa, mampukan setiap bangsa-bangsa
Mampukan setiap negara-negara yang saat ini sedang bertikai, berupaya untuk melaksanakan rekonsiliasi demi kepentingan bersama makhluk ciptaan Tuhan di tengah dunia dan bumi yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk persatuan umat manusia dalam kepedulian kasih di dalam dunia yang saat ini hanya memikirkan diri sendiri. Biarlah kasih Tuhan boleh mewarnai dalam kehidupan saling peduli, saling melihat penderitaan orang lain untuk kami membawa semangat, membawa pembaharuan dan kekuatan bagi sesama kami. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala hal yang baik Tuhan buat dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami pun berada di dalam pergumulan hidup, boleh melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami dan terus memampukan kami untuk menjalani setiap persoalan kehidupan dengan tetap berpengharapan dan tetap memiliki cara pandang yang benar akan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, membawa beberapa pergumulan kami secara khusus, berdoa bagi setiap pribadi kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Tuhan boleh melihat kami satu persatu dengan apa yang menjadi pergumulan kami. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau kuasai hati kami, sehingga ketika kami menapaki hari kehidupan, kami tetap menjadi keluarga yang sehat di dalam iman. Dan itu menjadikan gereja Tuhan di tempat ini kuat dalam melakukan karya Kristus bagi dunia ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang terus bergumul dalam kehidupan, baik dalam persoalan-persoalan keluarga mereka, masalah ekonomi, pekerjaan, situasi dan kondisi yang terus kami alami. Biarlah Tuhan dalam situasi seperti itu dan dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk persatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja Jemaat Birin Kanaya di tempat ini. Berkati kiranya kami semua sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami akan selalu mengingat akan firman Tuhan, menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kami selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami tidak dapat membalas darah Kristus yang tercurah untuk kami. Akan tetapi biarlah ya Tuhan, kami selalu memiliki komitmen untuk selalu setia dan taat atas apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Iman, percaya dan kasih kami biarlah boleh terus terarah hanya kepadamu, ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk ayahanda dari Bapak Frans Soni Patiung yang dirawat di rumah sakit Elim Rantepau, Bapak Paulus Surira, paman dari Ibu Yospina Randa yang dirawat di rumah sakit Primaya Makassar, Gefaril anak dari Bapak Richard Demas Aris yang dirawat di rumah,
Begitupun Bapak Raymond sampai Padang yang dirawat di Rumah Sakit Stroke Center. Dan bahkan juga ya Bapak, bagi kami yang hadir pada saat ini, mungkin kami berada di dalam kelemahan tubuh. Yang ya Tuhan, kiranya kasih dan setiamu senantiasa melawat bahkan menjamah saudara-saudara kami di dalam mengalami kelemahan tubuh. Biarlah ada kekuatan iman, Tuhan senantiasa tambahkan mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Begitupun Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga. Sehingga dari semua itu Tuhan, saudara-saudara kekasih kami, lewat pertolongan Roh Kudus Tuhan semata, mereka boleh disembuhkan dan kembali bersyukur kepada Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh bersyukur merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan mereka di sepanjang minggu lalu dan sampai pada hari ini. Tuhan sempurnakan setiap sukacita dan kebahagiaan mereka. Biarlah dalam setiap sukacita itu, di usia yang baru yang Tuhan karuniakan kepada mereka, di dalam rumah tangga mereka ada sukacita kebahagiaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan juga dalam usia yang baru itu Tuhan kiranya boleh pakai mereka untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, sehingga sukacita dan kebahagiaan tidak hanya hari ini mereka rasakan, akan tetapi di sepanjang kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, keluarga-keluarga yang saat ini berduka cita, di mana Tuhan memanggil orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah kehidupan. Kami berduka cita bersama dengan Bapak Insinyur Samuel Tiku Padang atas meninggalnya ayahanda terkasih di Tanah Toraja. Berduka bersama dengan Bapak Insinyur Simon Layuk, Bapak Daniel Tulak SH dan Ibu Hosiana atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak Musa Salino. Ya Tuhan, kami percaya bahwa penghiburan dan kekuatan iman Tuhan anugerahkan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Ada kekuatan iman ketika mereka boleh melihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka tentu itu baik adanya menurut pandangan Tuhan. Maka biarlah kiranya kasih karunia Tuhan juga tercurah bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami di jemaat Tuhan di tempat ini, baik selaku pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan semua yang terlibat dalam seluruh pelaksanaan ibadah dan seluruh karyawan kantor dan sekretariat majelis jemaat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk boleh melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kekuatan dan kesehatan kami percaya Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan, bahkan ada namamu dipuji dan dipermuliakan.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat simpatisan yang juga boleh mengambil bagian di tengah-tengah persekutuan gereja Toraja Jemaat Biringkanaya saat ini. Mereka boleh bersama-sama dengan kami, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga, dan oleh karena tugas pekerjaan atau segala sesuatu yang menghadirkan jemaat-jemaat ini ada di daerah ini, sehingga Engkau jugalah yang kiranya selalu melimpahi kasih setia dan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang telah terus memberikan perhatian, mendukung dalam segala fasilitas maupun mendukung di dalam doa, mendukung dalam segala hal untuk terbangunnya persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat ini. Berkatilah kiranya mereka, ya Bapa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menjadikan kami dan juga anak-anak kami sebagai anggota tubuh Kristus seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggal, kiranya Roh Kudus, anak kekasih kami Deandra Veronoel Sampelintin yang baru saja menerima sakramen baptisan kudus, Tuhan pelihara supaya anak kami ini dapat hidup dan beribadat sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya anak kami ini juga dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus sambil mengakui kemurahan dan rahmat Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan rohani supaya anak kekasih kami ini dapat melawan dosa serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, sehingga anak kami ini juga dapat memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Roni Sampelintin bersama dengan Ibu sebagai orang tua dan bahkan segenap keluarga yang telah menyerahkan anak kekasih mereka untuk dibaptis pada saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam mendidik anak mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu di sepanjang minggu yang akan kami lalui bersama. Kami pertaruhkan seluruh kegiatan-kegiatan kami, persoalan kami, bahkan juga rencana-rencana kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami selalu siap untuk menjadi saluran pembawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan juga di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan membawa persembahan kita dan nats firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai,
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai ke 11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan mohon maaf, disampaikan kepada kita bahwa pundi 4 pada saat ini diperuntukkan untuk hari ulang tahun PGI ke-73 tahun 2023, maka pundi 4 pada hari ini untuk mendukung program PGI. Mari Bapak Ibu kita menyambutnya dengan sukacita dalam program PGI ini. Sebagai ungkapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, marilah kita mengungkapkannya melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama saat ini. Marilah kita memuji Tuhan yang maha baik itu dengan menyanyikan bersama, apalah arti hidupmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada relasi. Tiada
Ya, mari kita memberi aplaus kepada yang untuk perdana kalinya bermain pada siang hari ini. Semoga semakin baik ke depan. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Iya, Bapak Ibu, mari kita bersabar sebentar. Ada natura yang akan kita uangkan untuk panitia HRG. Dalam rangka kita akan mengadakan rekreasi ke Bantimurung. Mari Bapak Ibu, kita mengambil bahagian di dalamnya. Ini ada kopi, tapi cuma satu. Iya, silakan taruh harga. Yang suka minum kopi. Katanya 1 kilo ini. 100 1 kali. 200 1 kali. 250 1 kali. Berapa? 1 juta dari belakang. Oh iya, 1 juta 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, terima kasih untuk keluarga yang sudah mengambil bahagian di dalamnya dan juga yang sudah menyiapkan natura. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebentar diambil ya. Iya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua kita melakukan bersama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, ikuti
Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita terus menerus hidup di dalam kasih, persatuan dan perdamaian satu dengan yang lainnya, baik dengan sesama umat percaya maupun dengan sesama umat manusia di atas muka bumi ini. Kiranya kasih Kristus selalu menuntun dan menggerakkan kita dalam mewujud nyatakan itu semua. Sekarang kembalilah dalam kehidupan saudara setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera saat ini dan selamanya. Amin. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 249 ayatnya yang ketiga menutup liturgi kita. Tuhan Yesus